Wasufiin wali jami' ahlil kubur khususan li ahli hadzal majlis. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dus salafi, wa qala dan telah berkata ba'dus salafi, sebagian ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama dulu mengatakan begini, khairul mawahibi, sebaik-baik anugerah, al-aqlu, yaitu akal. Ini kalau kita dikasih akal ini merupakan orang yang memperoleh anugerah yang terbaik, Pak. Karena dengan akal orang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan karena akalnya orang kemudian bisa jadi mulia. Walaupun pinter, koslet akalnya, gak jadi. Dia gak jadi. Misalnya mau diangkat dari pejabat, besok dilantik, malam stres, ditunda. Gitu kan? Ditunda. Jadi kalau kita nih dianugerahi oleh Allah akal yang sehat, maka kita harus bersyukur. Nah, syukur itu kalau di dalam pengertiannya badlun nikmah ala sabili, menggunakan sesuatu itu sesuai fungsinya, itu namanya nikmat. Kayak peci ditaruh di atas, itu nikmat, syukur. Kemudian sarung ya dipakai buat ibadah. Kalau akal, Allah berikan kita akal, ya kita gunakan. Bagaimana peran dan fungsi akal? Dia kudu diisi sama ilmu, begitu. Diisi dengan ilmu, baru itu sebagai sikap syukur atau tindakan syukur. Karena apa? Menggunakan akal sesuai dengan fungsi dan perannya. Jangan akal nganggurin. Akal dia nganggurin. Ibaratnya ada tong ini wajib diisi, jangan dibiarin kosong. Toren tuh kan wajib diisi air tuh. Ketika kita mau mandi ya bisa, ketika kita mau wudu ya bisa, ketika kita mau bersuci ya bisa, ketika kita mau masak air juga bisa. Kenapa? Karena tornya diisi terus. Begitu juga dengan akal. Kalau akal kita nggak diisi pakai ilmu matematika, Pak, belanja keliru mulu. Iya coba, nggak salah mulu. Walaupun mungkin tidak harus lewat sekolah kan, diajarin dari temennya. Kayak misalnya
saudara-saudara kita yang di Baduy, mereka kan nggak sekolah, tapi diajari di keluarga cara ngitung. Bisa mereka ngitung. Ketika kita membeli sesuatu, bisa ngembaliin gitu, bisa. Kenapa? Karena akalnya diisi dengan ilmu matematik. Gitu. Iya. Padahal nggak sekolah. Tapi kan diisi. Nah begitu juga kalau kita sebagai orang yang beriman. Orang beriman kan dituntut untuk ibadah. Kalau akal kita nggak diisi pakai ilmu ibadah, mau wudhu susah. Gimana caranya kan gitu? Sebab apa? Belum diisi. Maka di antara sikap syukur Allah memberikan anugerah akal kita itu diisi dengan ilmu. Itu dengan belajar. Dan baru tahu orang bahwa akal itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Allah. Ketika kapan? Ketika ada orang yang gila, Pak. Gitu kan? Ketika lihat orang gila nggak ada harganya apa-apa. Baru tuh akal berharga. Nah, kemudian katanya, nah ini kan anugerah yang terbaik adalah akal. Wasyarrul masaibi. Nah, ini perlu dicatat. Wasyarrul masaibi, sedangkan musibah yang paling buruk. Nah, apa itu? Al-jahlu, kebodohan. Mungkin musibah ini tetap artinya tidak dipandang sebagai musibah yang paling berat, tapi kebodohan dinilai sebagai musibah yang paling berat, paling susah. Iya, karena bodoh. Makanya kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, kalau orang di awal kehidupannya tidak mau menanggung beban kesulitan menuntut ilmu dan belajar, maka siap-siaplah dia bersenang-senang dengan penderitaannya. Begitu. Iya. Oleh karena itu kita berikan anak-anak kita ilmu supaya mereka tidak mengalami musibah yang paling berat. Ya, ilmu itu kan tidak harus di sekolah. Ada ilmu di masyarakat, ada ilmu di masjid, ada ilmu di majelis taklim, ada ilmu sosial banyak. Malah kalau kita hitung-hitung, lebih banyak ilmu kemasyarakatan yang didapat dan digunakan di dalam kehidupan ketimbang teori-teori di sekolah. Karena kita lebih besar volumenya interaksi di lingkungan. Waqala dan telah berkata siapa ba'duhum, sebagian di antara ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Apa kata beliau? Ilmu itu amanun, suatu keamanan, min kaidis syaitani, dari tipu muslihat setan. Ilmu ini merupakan alat keamanan untuk mengamankan pemilik ilmunya dari perdaya-perdaya setan. Kan bisa jadi kalau kita nggak tahu ilmunya, setan ya halus cara ngajaknya, nggak tahunya kita hanyut, gitu kan, di dalam tipu dayanya. Padahal itu kita dalam kondisi bahaya, begitu. Di antaranya begini, kalau kita punya ilmu, kita tahu bagaimana cara kita berkawan, bagaimana cara kita berteman, siapa yang mesti kita pilih teman, siapa yang mesti kita hindari untuk berteman. Itu kan ada ilmunya. Kalau kira-kira nih orang membahayakan untuk keselamatan kita di akhirat, maka ini harus dihindari. Itu ilmunya. Kalau nih orang kira-kira bakal menolong, menyelamatkan, menuntun kita untuk keselamatan di akhirat, inilah teman yang sesungguhnya. Itu ilmunya. Nah, kalau nggak tahu ilmunya, ya siapa aja ditemenin, siapa aja ditemenin. Agama bukan berarti memilah-milih, tetapi mempertimbangkan keselamatan.
Kalau ternyata kita jadi hancur, jadi rusak, nggak mungkin. Nah, itu diantaranya ilmu yang menunjukkan bahwa ini boleh dilakukan, ini boleh dijadikan teman. Wahirzun, dan benteng, min kaidil hasudi, daripada tipu dayanya para pendengki. Kalau ada orang-orang dengki, kalau kita ilmunya melebihi dari para pendengki, ya kita aman. Biar dengki kayak apa juga dia nggak bisa. Walaupun ada hadis Nabi begini, likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang mendapatkan nikmat mesti ada yang sirik. Begitu. Mesti ada yang kagak suka. Tapi harus diingat kata Nabi, likullil hasid la yahsulul maksud. Setiap orang pendengki nggak bakal kesampaian daripada tujuan-tujuannya. Wa dalilul akli, ilmu itu juga menjadi petunjuk bagi akal. Akal kita memang menentukan pilihan, tetapi pilihan itu bisa dipilih, bisa ditentukan tentu berdasarkan ilmu. Nggak mungkin kita ujug-ujug milih kalau tidak berdasarkan pertimbangan ilmu. Misalnya gini, ini 70, ini 20, kan itu ada ilmunya jelas, yang bisa membedakan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Baru tuh akal dipandu oleh ilmu. Oh, ini mas yang lebih besar. Kita dagang begini, dagang ya timun suri lah, musim puasa ya. Yang ini untungnya 20.000, yang ini untungnya 10.000. Nah, kan mesti kita milih yang ini nih, yang untungnya gedean. Kalau lempengan dagang, iya lempengan dagang. Kalau sholat berjamaah, nah itu. Jadi ilmu yang menuntun akal yang menentukan keputusannya. Tapi dia tidak bisa memutuskan keputusan kecuali dipandu oleh akal. Makanya disebut ilmu itu dalilul akli, petunjuk daripada akal. Wa ansyada fi ma'nahu, kemudian membuat syair memaknai kesimpulan tadi. Ma ahsanal aqla wal mahmuda man aqala wa akbahal jahla wal madmuma man jahila. Katanya betapa indahnya, betapa bagusnya orang yang berakal, orang yang ada akalnya itu jadi bagus. Bahkan wal mahmud, dipuji. Siapa? Man aqala, orang yang menggunakan akalnya. Orang berakal menggunakan akalnya, dia jadi bagus dan terpuji. Karena ada juga orang berakal tapi akalnya nggak dipakai. Pakai dikit apa mas akalnya gitu kan. Wa akbahal jahla wal madmuma man jahila. Betapa buruknya orang yang bodoh ya, dan terhina, dicaci man jahila, orang yang bodoh. Pasti nggak bakal kepilih kalau kompetisi itu. Wal ilmu asrafu sayyin nalahu rajulun man lam yakun fihi ilmun lam yakun rajula. Wal ilmu itu asrafu sayyin, sesuatu yang paling mulia. Jadi apapun kalau disandingkan dengan ilmu nggak ada nilainya Pak. Apapun gitu, apapun ya. Ketika suatu hari sahabat Ali ditanya, ayyu afdol bainal mal wal ilmi, kira-kira muliaan mana
lebih utama mana antara harta kekayaan dengan ilmu? Kata sahabat Ali, al ilmu afdolu minal mal. Ilmu itu lebih utama daripada harta. Sampai-sampai beliau begini ngomongnya. Dia katakan, saya ridho, kata Ali. Saya ridho, saya ikhlas. Tangan saya keduanya diikat, lalu dibawa ke pasar, dijual oleh orang yang pernah mengajari saya satu huruf. Saking berharganya ilmu tuh Pak, dalam pandangan sahabat Ali. Dirinya tidak ada harganya apa-apa, dirinya tidak punya arti apa-apa dibandingkan dengan satu huruf yang diajarkan oleh seorang guru. Sampai seperti itu. Makanya kata Rasul apa? Ana khazinatul ilmi. Saya ini kata Nabi gudangnya ilmu. Wa Ali babuha. Sedangkan Ali pintunya. Jadi tempat ilmu Rasul, tempat belajar pintunya lewat gerbang Ali. Saking apanya? Saking banyak ilmunya sahabat Ali. Karena dari sebelum jadi Nabi kan udah namanya sepupuan Pak. Namanya sepupuan. Bareng kemana-mana gitu. Sampai diangkat jadi Nabi, sampai beliau berkorban, rela gantiin tempat tidurnya kan. Rasul mau pergi hijrah, Ali tidur di tempat tidur Nabi. Lah kalau gantiin wali kota mah banyak Pak. Gantiin mati. Gantiin mati. Rasul itu sejak kecil oleh Allah dikasih kemuliaannya banyak. Jadi tanda-tanda kenabiannya banyak. Pohon itu kalau dipanggil nyamperin Pak. Pohon tuh datang. Binatang buas jinak sama Nabi. Jadi ada ketika umur 3 tahunan Nabi itu ngangon kambing sama saudara susu. Jadi Nabi kan pernah disusui sama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah punya anak menggembala kambing. Nabi di rumah. Kenapa di rumah? Karena Nabi masih kecil, nggak boleh mak ibu susunya. Kata Nabi apa? Ya jangan begitu. Masa saudara saya panas-panasan, capek-capek, artinya saya di rumah enak-enakan. Enggak, saya ikut ngangon kambing, begitu. Jadi akhlaknya dari kecil sudah kelihatan. Sampai ketemulah. Sampai ketemu, kata Nabi, di mana ini rumputnya nggak ada? Kasihan kambing kata, kalau makan rumput nggak ada nih. Yang rumputnya banyak di mana? Di ujung sana dekat Taif katanya. Kata saudara susunya ini. Ya udah kalau gitu kita ke sana. Tapi di sana bahaya, banyak macan. Begitu, banyak macan. Ya karena ditungguin macan jadi jarang kambing datang ke sono kan akhirnya. Banyak macan, jangan. Enggak apa-apa. Begitu. Akhirnya digiring tuh kambingnya ke sana, digiring. Wah, sampailah di sana bener ada macan. Disamperin sama Rasul, lagi kecil kan. Diajak ngomong sama Nabi itu. Kamu nggak boleh nakal, kamu nggak boleh jahat. Kasihan kambing nggak makan ini. Udah kamu pergi sana. Begitu. Pergi macannya itu. Di rumah heboh. Kenapa saudara susunya pulang? Ini Muhammad mesti dimakan macan ini. Kenapa? Tadi nekat dia ngangon kambing ke sono kan gitu kan. Orang-orang ada yang berani, dia berani ke sana. Ini mesti dimakan macan. Begitu sampai di tempat tujuannya macannya udah pergi. Heran-heran orang itu kan. Jadi sejak kecil sudah ada keistimewaan. Iya. Kan diikutin awan itu kan. Jadi kata beliau nih, ilmu itu adalah sesuatu yang amat mulia. Nalahu yang didapatkan rojulun oleh seseorang. Jadi orang kalau pengen mulia ya cari ilmu. Karena ilmu itulah membuat dia jadi mulia.
Man lam yakun fihi ilmun, siapa saja dia tidak punya ilmu, lam yakun rojulan, maka dia tidak diperhitungkan. Kalau nggak ada ilmu tidak dihitung. Begitu. Lah sama yang lain juga, misalnya pisang nih. Kalau pisang nggak bagus, ya nggak diperhitungkan. Masa pisang busuk begitu dijual, kan gitu. Coba. Pedagang pisang bakal berani pasang harga bagus. Kenapa? Karena pisangnya bagus-bagus. Begitu. Ta'allamal ilma wa'mal ya ukhayya bih. Ta'allam, pelajari oleh engkau al ilma, ilmu. Cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Dan nyari ilmu enggak ada batas waktu. Sampai tua gitu enggak, sampai mati gitu ini ya. Minal mahdi ilal lahdi. Itu sampai mati. Kata beliau, pelajari ilmu wa'mal dan amalkan ya ukhayya, wahai saudara-saudaraku, bihi dengan ilmu itu. Jadi kalau kita udah dapat ilmu kita amalkan, dapat ilmu kita amalkan. Fal ilmu, maka ilmu zainun, menjadi hiasan, menjadi hiasan, menjadi keindahan, liman bagi orang, bil ilmi dengan ilmunya, qad amala, benar-benar dia amalkan. Ketika dia berilmu, dia amalkan, semakin istimewa nih orang. Semakin istimewa. Ya? Kalau punya ilmu dia amal gimana? Ya jadi rusak. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin, katanya begitu. Ilmu ada tapi nggak diamalkan, seperti pohon nggak ada buahnya. Orang ribut nebang aja udah. Begitu ya? Iya. Beramal nggak berilmu. Kenapa? Begitu juga orang beramal. Sebaliknya. Sebaliknya. Ada amal tapi nggak berilmu. Ibnu Ruslan itu Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubad itu. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang tanpa ada ilmunya dia ya'malu, beramal. Dia pengen beramal, beribadah tapi enggak pakai ilmu. A'maluhu, maka amalnya mardudatun, ditolak, la tuqbalu, enggak diterima. Iya. Nah kalau gitu mendingan gua kagak punya ilmu dah. Kagak berilmu, yang nggak beramal nggak berilmu, lebih parah lagi. Ya, lebih repot. Tapi orang berilmu juga kalau nggak ngamalin lebih berat lagi. Fa'alimun, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun